Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Sebelum kita memulai ibadah Paskah kita di hari ini, Ibu Ruth akan memimpin kita semua di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kembali kumpulkan setiap kami anak-anak-Mu untuk beribadah bersama. Untuk kami sama-sama mengingat Tuhan betapa besarnya kasih Tuhan yang sudah rela menyelamatkan setiap kami, menebus dosa setiap kami. Dan di momen ini Tuhan, izinkan setiap kami untuk kembali mengingat hal itu, sehingga di sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami boleh terus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, yaitu untuk terus setia, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, kami mau menghormatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semuanya, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semuanya, hanya melalui pengorbanan dan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, kita diselamatkan dari maut. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangan atas maut yang menandakan kita hidup bagi Tuhan. Tuhan telah membuktikan besarnya cintanya kepada kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita dan menjadi tempat berharap bagi kita. Mari kita mengagungkan besar kasih-Nya kepada kita dengan menyanyikan pujian Hanya Kau. Cintamu
Dia telah mati dan bangkit buat kita semua, dan Dia telah hidup. Mari kita angkat satu pujian sebab Dia hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita berdoa. Mari kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk juga pemulihan negeri ini, dan juga untuk kita sekalian. Mari kita mulai berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu sehingga Engkau Tuhan datang ke dunia ini, mati, bangkit, dan hidup. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu juga dalam kehidupan kami. Terima kasih hingga hari ini kami dapat sehat, kami dapat mengikuti ibadah, dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu kami untuk kami juga fokus mendengarkan firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan memberikan hikmat kepada presiden, wakil presiden, para menteri, hingga pemimpin-pemimpin di bawahnya. Tuhan yang pimpin, berikan hikmat supaya apa yang diputuskan, apa yang juga direncanakan juga dapat Tuhan berikan hikmat dan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang
saat ini juga sedang mengalami satu musibah di NTT. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang terus juga berikan kesehatan. Kami percaya Tuhan bahwa segala apapun yang terjadi itu juga merupakan rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan, dan biar itu juga dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati juga kami sekalian, generasi muda, Tuhan yang pimpin kami, arahkan hati kami juga Tuhan, supaya kami juga senantiasa tertuju pada Tuhan, senantiasa kami juga mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Biarlah kami juga terus Tuhan mempunyai hati untuk mengidolakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan memulai firman yang akan juga dibawakan oleh pembicara. Biarlah Tuhan yang pimpin pembicara, Tuhan yang memberikan hikmat-Mu supaya apa yang disampaikan juga dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, from through the verses drought and storm. What has no wrong, what is of peace, when peace has been, when serving cease. My comforter, my only Lord, here in the love of Christ I stand. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Oke, udah bagian saya ya. Baik. Oke. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, oke, Pak Riki, saya dari Head Office atau kantor pusatnya SDH dan SLH, bagian Educational Technology, dan hari ini puji Tuhan sekali kita bisa bertemu ya dengan adik-adik dari
SLH Pengubuan dan juga teman-teman pemuda-pemudi di gereja sekitar ya. Nah, bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan mempertemukan kami melalui Zoom meeting ini untuk kami boleh bersama merayakan ibadah Paskah, di mana kami merayakan kematian dan juga kebangkitan Kristus untuk menebus setiap kami. Dan kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pengingat, agar setiap kami beroleh pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat pagi semua, bisa nyalakan mic-nya. Kita ya Pagi, bertemu Pak. siapa ya? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Ya, ini bukan cuma dari SLHW Pengubuan ya. Jadi kayaknya Pak panggilnya adik-adik gitu ya. Karena Pak juga masih muda, nggak ya, kelihatannya nggak tua ya. Ya, benar. Nah, kita hari ini akan membahas firman Tuhan yang sudah diberikan ya, dengan tema Yesus idolaku gitu ya. Nah, kita Bapak. Oke, ya karena Pak Riki ini guru ya, pernah jadi guru gitu ya, jadi bawaannya panggil Pak begitu ya. Nanti kalau ngomongnya anak-anak ya pasti itu karena terbiasa panggil anak-anak di sekolah gitu ya. Nah, Pak Riki dulu mengajarnya nanti aja kita perkenalannya ya. Sekarang kita firman dulu ya. Waktu yang diberikan ke Pak Riki tidak banyak, jadi Pak Riki mau fokus untuk bawain firman. Oke. Nah, Yesus idolaku. Nah, untuk masuk ke pembahasan ini, Pak Riki mau tanya sedikit gitu ya. Pak Riki mau tunjukkan beberapa slide foto. Oke. Nah, ada yang tahu foto siapa ini? Seventeen, Pak. Oke. Ya. Pak Riki akan tunjukkan beberapa foto, pasti kalian tidak asing dengan foto-foto ini ya. Ini grup Pak Riki lupa apa ya, Pak Riki cari-cari di Google begitu ya. Nah, ya ini salah satu grup namanya Seventeen kalau nggak salah, grup K-pop gitu ya. Lalu ada yang tahu gambar ini? One Piece. Ya ini anime One Piece namanya, ini sangat terkenal ya. Gitu ya. Terus ada yang tahu siapakah mereka? Ada yang main Dota di sini? Tidak tahu. Oke. Ini adalah salah satu tim yang menjuarai kejuaraan dunia internasional, kejuaraan tertinggi Dota 2 itu sebanyak 2 kali. Belum tim yang bisa seperti mereka gitu ya. Ini keren banget mereka, jago gitu ya. Jago banget main Dotanya, main game. Lalu ada yang tahu siapa mereka? NCT, Pak. Oh, ini cewek-cewek pasti saudaraku, tahu nih. Pak. Saudaraku, Pak. Oke ya, saudara ya. Nah, ya ini juga grup terkenal dari Korea gitu ya, grup boy band gitu ya. Siapa yang kenal mereka berdua? Kevin dan Marcus ya. Ini ganda putra bulu tangkis nomor 1 dunia dari Indonesia gitu ya. Banyak sekali fansnya gitu ya. Banyak sekali yang mengidolakan mereka gitu ya. Lalu nih yang pemain Mobile Legends pasti tahu nih.
EVOS Pak, pro player EVOS. Iya, ini Limit Pak. EVOS. FF mana Pak? FF. ini juara dunianya nih ya. Jangan salah ya. Lalu yang main PUBG tadi ada di video juga nih ya. Pak Riki tadi lihat ada yang ngomong di video nih. Kalau nggak kenal mereka, nggak mungkin dia pemain PUBG ya. Siapa Mikroboy, mereka? Ryzen, Zuxi. Ya ini dari tim Big Etron Red Alliance ya. Juara dunia PUBG Mobile tahun 2019 gitu. Nah, lalu gambar ini lagi. Nih, siapa yang pernah nonton nih? AOT. Attack on Titan. Udah tamat Pak, udah tamat. Ya, Attack on Titan ya. Wah, ini rame banget kemarin nih season 4 ya, final season ya. Nah, siapa lagi yang tahu nih? Cewek-cewek pasti tahu nih. Twice. Nah, Twice. ya ini girl band dari Korea Jodohku, juga Pak. nih. Ya, Jodohku Pak, jodohku. ada jodohku ya. Oke. Erdi. Nih, pasti kalian tahu juga nih siapa dia. Jerome Pauline. Nah, ya. Nah, Jerome Pauline ini salah satu mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa di Jepang untuk berkuliah. Ya, pintar banget dia, jago matematika, sering buat video tentang matematika juga, lalu konten-konten edukasi juga ya, punya banyak sekali fans gitu di Indonesia ya maupun di Jepang juga ya. Nah, ini nih. Cewek pasti tahu ya. Gitu ya. Ini salah satu boyband juga yang sangat terkenal sekarang nih. Ya, bahkan di seluruh dunia, bukan cuma di Korea dan Indonesia gitu ya. Lalu, nah ini dua orang ini. Ronaldo Wati sama Messi, kenal. Pak. Rivalku Pak, rivalku. Kalau di sepak bola orang bilang mereka ini greatest of all time. Jadi yang terhebat gitu ya. Kenapa kalian juga mengidolakan mereka? Ada dari mereka pinter, ya, kayak Jerome tadi, atau ganteng, ya, ganteng-ganteng tadi ya, cantik, menginspirasi, oh jelas, mereka menginspirasi. Adakah yang tegas? Ada pemimpin yang tegas. Baik, mereka baik. Bertalenta, bekerja keras, mereka rendah hati, nggak juga. Ada yang sombong, ada yang rendah hati, tapi tetap aja banyak yang mengidolakan mereka. Kayak, oh tentu saja, ya. Apalagi menghibur, mereka suka menolong, mereka bertanggung jawab. Ada banyak sekali yang alasan kita mengidolakan mereka atau orang-orang di luar sana mengidolakan mereka. Gitu ya. Nah, sekarang nih pertanyaan nih, ya. Apa yang telah mereka lakukan sebagai idola kepada fans mereka? Gitu ya. Boleh nih satu orang deh, satu orang. Siapa ya? Pak Riki lihat dari sini deh. Pak Riki mau tanya nih. Atas nama satu orang aja ya. Dian Saputri. Boleh nyalakan mic-nya? Dian Saputri ada? Ada, Pak. Dian, tadi di gambar itu adakah yang idola kamu? Nggak ada, Pak. Oh, siapa idolamu? Song Joong Ki, Pak. Oh, Song Joong Ki ya. Descendant of the Sun ya. Nah, kenapa kamu mengidolakan dia? Ganteng, Pak. Oke. Lalu pertanyaan di sini di slide. Apa yang sudah Song Joong Ki lakukan kepada kamu sebagai fansnya? Baik, Pak. Baik. Oh, baik. Dia sudah baik ya. Oke, good ya. Nah, kita mau bahas ini secara mendalam ya. Idola, Yesus sebagai idola, dan juga sebenarnya ada orang-orang di dunia ini yang kita idolakan mereka. Lalu idola itu apa sih? Gitu ya. Nah, ini kalau Pak Riki screenshot dari kamus gitu ya. Nah, idola ini asal katanya sebenarnya dari idol gitu ya. Idol ini ada dua artinya begitu ya. Yang pertama itu an image used as an object of worship. Jadi sebuah gambaran yang digunakan sebagai objek menyembah,
objek penyembahan. Jadi idol itu sebenarnya adalah sebuah gambaran. Gambaran itu bisa berupa gambar, bisa berupa patung, bisa berupa objek apapun, bisa pohon apa segala macam. Itu idol. Yang kedua itu adalah false god. Jadi Allah yang palsu, gitu ya, Tuhan yang palsu. Itu idol ya. Asal kata ya. Yang kedua, ada pengertian yang kedua. Itu pengertian yang pertama tadi. Pengertian yang kedua adalah one that is adored often blindly or excessively, gitu ya. Orang yang kita kagumi, tapi biasanya dikagumi dengan apa ya? Buta, begitu ya, membabi buta, atau bahkan dengan sangat apa ya? Ekstrim gitu. Nah, itu idol ya kalau kita lihat dari asal katanya. Nah, sekarang kita mau lihat ke ayat tema kita, gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, ya kita secara tidak sadar itu orang-orang yang akhirnya, gitu ya, selain image ya sebagai object of worship, tapi kita ini sering jatuhnya di sini nih. Kita sering ya orang yang kita kagumi. Tadi seperti foto-foto yang tadi ya, kita mengagumi orang-orang. Nah, cenderung kita tidak sadar, kita mengidolakan orang lain dan kita di dalam hati kita mau jadi seperti mereka, ya. Mau seperti mereka, ganteng seperti mereka. Tadi ada yang bilang, kembaranku Pak, saudaraku, itu rivalku Pak. Ya. Nah, kita mau jadi sama seperti mereka. Nah, ayat tema kita yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa tadi ya, sudah siapkan video, aduh, bagus sekali ya. Itu apa namanya? Sangat luar biasa ya dedikasinya Bapak Ibu guru, luar biasa gitu ya. Nah, ayat temanya kita ya yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru juga adalah sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, di sini ini perkataan ya. Kita lihat dulu. Nah, gembala dan domba ya. Kalau ada domba biasanya pada zaman itu ada gembala yang menjaganya. Nah, di dalam Alkitab hubungan Allah dengan umatnya itu sering digambarkan dengan hubungan gembala dan domba. Nah, nggak percaya kalian? Nih kita baca ya. Kita baca Mazmur 23 ayat 1. Salah satu contoh aja Pak Riki ambil dari Alkitab ya. Mazmur Daud, ini kata Daud ya di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tadi Tuhan bilang di ayat yang tadi Yohanes 10, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, ya. Nah, kita pelajari tentang domba ya. Domba ini hewan yang menarik gitu ya. Domba ini adalah hewan, dia itu hewan yang mudah tersesat dan tidak bisa kembali ke tempatnya sendiri tanpa dibawa oleh gembalanya, begitu ya. Dan domba itu sulit mempertahankan diri mereka, gitu ya, dari pemangsa. Dia tidak punya alat pertahanan yang cukup baik untuk melawan pemangsa. Kalau kita belajar biologi, ya banyak sekali hewan yang walaupun kecil dia punya alat pertahanan diri. Ya, contohnya misalnya kayak apa ya? Belut listrik misalnya, dia punya listrik untuk menjaga dirinya, atau bahkan misalnya landak dia punya duri-duri. Domba dia hampir tidak punya alat pertahanan diri selain ya gembalanya yang menjaga dia. Nah, tentang gembala, gembala ini orang yang bertanggung jawab atas domba-domba yang dia gembalakan ya. Nah, pada zaman dulu, di waktu zaman di Timur Tengah dulu pada saat penulisan Alkitab ya, zaman-zaman dulu, zaman Daud, zaman Samuel ya, di Perjanjian Lama itu gembala itu ya di Timur Tengah sana itu dia tidak jarang harus bertarung melawan dengan pemangsa yang ingin memangsa domba-dombanya. Nah, ini dibuktikan kalau kita lihat ya di 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39 gitu ya. Di sini dibilang, Pak Riki bacakan ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul,
hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi Daud lagi ngomong kepada Saul nih. Kalau dia ini kan oleh ayahnya disuruh menggembalakan domba-domba. Dari saudara-saudaranya dia pergi menggembalakan domba. Lalu dia sudah biasa ketemu sama singa beruang pada saat dia menggembalakan dombanya. Ya. Dan apa? Dia bilang, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Gitu ya. Itu apa yang dilakukan oleh Samuel sebagai gembala. Nah, kita lihat Tuhan Yesus di pembacaan firman di Yohanes 10 dari ayat tema kita. Kalau Pak Riki ambil beberapa ayat gitu ya. Di ayat tema kita ayat 15, Pak Riki balik sedikit ke ayat 11 dan 12. Tuhan Yesus bilang begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maksudnya gimana nih? Ada kita bisa lihat ya di ceritanya Daud dan yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes ini sama-sama dua-duanya gembala. Yesus gembala, Daud gembala. Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Bahkan di ayat 14 dibilang juga, akulah gembala yang baik. Di ayat 15-nya yang Pak Riki merahin ya, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, dua-duanya ini gembala yang baik. Daud sama Yesus ini contoh ya, dua Pak Riki memberikan komparasi ya, dari dua yang Pak Riki ambil ini, Daud sama Yesus. Daud di cerita yang dia katakan, dia itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Ya, Daud harus melawan beruang, melawan singa. Kalau singa udah menerkam dombanya, dia pukul, dia lepaskan dari dombanya dari gigitan singa. Daud tetap hidup, ya jelas, ya sampai dia akhirnya menjadi raja Israel kan. Daud tetap hidup ketika dia menggembalakan domba-dombanya. Tapi kalau ceritanya waktu dia menggembalakan domba-dombanya, Daud mati. Kira-kira ketika Daud mati melawan pemangsa beruang dan singa, kira-kira apa yang terjadi sama domba-dombanya Daud? Iya, kalian bisa tebak ya. Pasti domba-dombanya akan binasa, akan mati dimakan semua habis oleh pemangsa. Gitu ya. Nah, kita lihat Tuhan Yesus. Yesus bukan mempertaruhkan. Yesus dibilang tadi yang kita baca di ayat sebelumnya, Yesus memberikan nyawanya di ayat tema kita ya. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus memberikan ya, mempertaruhkan dan memberikan itu beda. Nah, Yesus mati, jelas yang kita sudah rayakan ya, Jumat Agung. Yesus mati. Nah, tetapi ada yang unik di sini. Poin yang ketiga. Karena Yesus mati, domba-dombanya justru tidak binasa. Tadi kalau kita lihat ya, jika Daud mati, domba-dombanya pasti akan binasa. Tetapi karena Yesus mati, ya Yesus ini ya, justru dia sebagai gembala karena dia mati, justru domba-dombanya tidak binasa. Ya, nangkap ya di sini ya. Karena mati, domba-dombanya tidak binasa. Loh, kok bisa? Kenapa bisa begitu? Ya kita tahu pasti, ceritanya pasti berhubungan dengan Paskah. Ya jelas. Nah sekarang pertanyaannya, ini sering dipertanyakan ke kita gitu ya. Terutama juga mungkin teman-teman kita dari kepercayaan yang beda dengan kita ya. Sekarang mereka tanya gitu ya. Ada juga kita dari kita sendiri yang tanya gitu ya. Lah, Yesus kan Allah. Allah nih. Allah kan bisa apa aja. Kalau Allah mau selamatkan manusia, kan tinggal berfirman saja kan. Apa susahnya gitu loh.
Kenapa Allah harus mati gitu? Ada yang pernah bertanya seperti ini? Kenapa harus capek-capek mati? Kenapa harus Allah turun di manusia, lalu harus mati? Kenapa? Orang-orang di luar sana, ya, mereka bilang yang bukan, Pak Riki nggak tahu ya, yang adik-adik sekarang ikut di sini itu apakah semua Kristen atau enggak. Tapi Pak Riki bisa bilang banyak orang di luar sana kepercayaan lain pasti menanyakan, Tuhan lu itu kok bisa mati begitu, disalibkan gitu ya? Dia bukan Tuhan dong, kok bisa-bisanya manusia menyalibkan Tuhan gitu? Katanya dia Tuhan gitu. Nah, sekarang kita lihat kenapa Tuhan harus mati, gitu ya? Tuhan bilang dia memberikan. Kalau kita beri sesuatu itu atas kehendak siapa? Pak Riki punya permen. Pak Riki berikan permen Pak Riki kepada Pak Andreas, ya. Pak Riki nggak tahu panggilannya di sekolah apa, Pak Andre ya. Nah, Pak Riki berikan permen Pak Riki kepada Pak Andre. Itu atas kehendak Pak Andre atau atas kehendak Pak Riki? Pak Riki. Pak Riki ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku memberikan nyawaku. Berarti Tuhan Yesus dengan sengaja memberikan nyawanya. Kenapa? Nah, kita lihat konsepnya ya. Gitu. Harusnya slide Pak Riki masih terlihat ya. Ini ada ayam yang ajarin kita hari ini. Kita lihat konsepnya gitu. Nggak, Pak Riki cuma ambil ini hanya untuk ini ya. Gitu. Nah, setiap manusia itu orang berdosa, ingat. Oke, setuju ya? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa, benar? Iya, Pak. Siapa yang nggak setuju? Yang nggak setuju nanti kita ngobrol ya sendiri ya. Ini juga dibuktikan ya. Di Roma 3 ayat 12 dibilang, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Gitu. Di Roma 3 ayat 23 juga bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tidak terkecuali. Oke? Lanjut. Konsep yang kedua. Upah dari dosa adalah maut. Upah itu apa ya? Kalau misalnya nih ada seorang pekerja ya, kerja di sebuah kantor. 1 bulan kemudian dia dapat upah 5 juta. Kita bisa bilang sekarang gaji, upah dia. Itu upah dia mendapatkan uang, mendapatkan gaji karena dia bekerja di kantor tersebut. Dia sudah memberikan tenaganya, pikirannya, bekerja untuk kantor. Kemudian dia digaji. Nah, sekarang Alkitab mengatakan upah dari dosa adalah maut. Jadi upah dari dosa adalah kematian, adalah maut. Nah, manusia akan mati dan menerima hukuman dari Allah atas dosa-dosanya. Ini kita bisa lihat lagi bagian Alkitab. Ada banyak, tapi Pak Riki cuma ambil 2 nih. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Keinginan apa? Keinginan jahat, gitu ya. Kalau kalian bisa buka Yakobus 1 ya, ayat-ayat sebelumnya. Gitu. Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Melahirkan maut, kematian ya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sekarang kita setuju. Oke, manusia berdosa. Saya setuju. Manusia harus dihukum, jelas. Di situ upah dosa adalah maut ya. Kematian itu bentuk hukuman, gitu ya. Lalu kenapa Tuhan tidak maafkan saja gitu loh manusia? Kan Tuhan baik katanya. Tuhan panjang sabar, berlimpah kasih setia. Oke, benar. Kenapa Tuhan tidak maafin aja? Gitu loh. Nah, sekarang kita lihat konsepnya. Nih, kita dikasih tahu lagi sama si ayam ini ya. Lihat konsepnya. Konsep yang ketiga. Allah itu adil. Ya. Allah itu salah satu karakter Allah adalah Allah itu adil. Kalau kita punya karakter, Pak Riki itu orangnya
suka bohong. Nah, itu karakter dia dia tuh memang dikit-dikit bohong, apa-apa bohong begitu. Nah, kalau Allah itu adil. Gitu ya. Keadilan Allah membuat dia harus menghukum orang orang-orang yang berdosa, karena dia sendiri bilang upah dosa itu adalah maut. Kalau Allah bilang upah dosa adalah maut, tapi dia tidak hukum manusia, kira-kira Allah menepati apa yang dia firmankan nggak? Kira-kira dia bohong nggak itu? Ya bohong. Kalau misalnya dia tidak menghukum manusia, menghukum orang yang berdosa ya. Kayak misalnya nih Pak Riki bilang, anak-anak semua siapa yang tidak pakai sepatu warna hitam ke sekolah, dia akan dihukum push up. Tiba-tiba Pak Riki datang pakai sepatu putih besoknya ke sekolah, warna putih. Kira-kira tuh Pak Riki memegang omongannya sendiri nggak? Enggak kan? Nah, kira-kira Pak Riki itu adil nggak? Nggak adil gitu ya. Nah, karena Allah adil, dia harus menghukum orang yang berdosa sesuai dengan keadilannya. Jika Allah tidak adil, maka dia bukan Allah yang adil. Dia bukan Allah gitu ya, yang adil. Nah, di ayat 10 ayat 14 itu jelas-jelas dibilang, kalau aku berbuat dosa, engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ini pasti, jelas Allah akan menghukum orang yang berdosa. Ya. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya, yang highlight kuning ini, tulisan warna kuning, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan. Ya, Allah itu adil. Itu. Nah, tetapi kita lihat konsep yang keempat. Ya, konsep yang keempat adalah Allah itu kasih. Ya, Allah sendiri bilang dia adalah kasih. Allah mengasihi manusia karena manusia ini mahkota ciptaannya. Dia sudah ciptakan menurut gambar dan rupa dia. Ya, di Kejadian Tuhan Yesus bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Gitu ya. Nah, Allah sangat mengasihi manusia ini. Allah mengasihi manusia dan ingin menyelamatkan umatnya dari jerat dosa. Dari dosa yang sudah mereka buat, yang mereka jatuh di dalam dosa oleh Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3. Pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu diturunkan turun-temurun sampai ke kita. Gitu ya. Dosa asal dari Adam dan Hawa. Jadi kalau ada anak kecil lahir, kemudian kita bilang dia anak yang tidak berdosa, oh tidak. Bukan seperti itu Ferguson gitu ya. Anak kecil nggak ada yang ngajarin dia bohong, dia udah bohong gitu ya. Mana siapa yang ambil uang mama di atas meja nih? Diam. Nah, siapa yang pernah ngajarin? Emang orang tua pernah ngajarin hal-hal yang nggak baik gitu. Tapi tetap aja kita melakukan dosa. Itu dosa yang kita bawa begitu ya. Kita berdosa gitu. Nah, Allah itu kasih. Dari mana kita buktikannya? Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oh jelas. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 103 ayat 9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ya, tadi di slide sebelumnya Tuhan tidak akan melepaskan kita dari hukuman. Sekarang tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Nah, sekarang kita lihat ada sepertinya kelihatannya kok Tuhan ini pelin-pelan. Kok ada rasanya kalau saya baca ayat tertentu Tuhan itu mengasihi sekali. Ada saat saya baca Tuhan itu kok kayak sepertinya seolah-olah jahat banget gitu ya. Seolah-olah menghukum gitu ya. Kok seolah di sini mengasihi, memaafkan. Nah, kita lihat. Allah harus menghukum karena Allah itu adil. Di satu sisi, Allah juga ingin menyelamatkan kita manusia karena Allah itu kasih. Allah mengasihi. Nah, lalu gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya?
harus ada yang namanya penggantian atau substitusi. Gini, karena kalau kita balik ke slide sebelumnya, Allah harus hukum ya, menghukum manusia yang apa? Yang berdosa. Nah, tapi Allah juga harus mau menyelamatkan sekaligus. Lah jadi gimana dong? Nah, harus ada yang menggantikan. Manusia yang harus dihukum perlu digantikan agar tidak binasa. Karena apa? Hukuman Allah harus tetap dijalankan. Begitu. Harus tetap dijalankan. Kita bisa bayangin ya, begini. Pak Riki kasih perumpamaan deh. Ini, tapi perumpamaan ini atau gambaran ini tidak bisa menggambarkan secara utuh ya. Jadi kita hanya melihat sebatas apa yang Pak Riki sampaikan gitu ya. Contoh misalnya, kita naik motor, tidak pakai helm, melanggar lalu lintas, sampai lampu merah, kita lewatin lampu merah, tabrak terus, sampai di depan ditahan polisi. Plak. Motor diambil, SIM, STNK diambil, nanti kita urus di pengadilan ya. Pak Riki ya, oke polisi bilang itu. Oke, kita sampai pengadilan. Lalu sampai pengadilan, ternyata yang mengadili ini harus menghukum Pak Riki ya, karena udah jelas dong, Pak Riki ini bersalah, melanggar aturan, melanggar hukum. Tetapi di satu sisi, si hakim ini, dia mengasihi Pak Riki ini. Anggaplah misalnya dia saudara Pak Riki lah. Dia nggak mau nih menghukum Pak Riki. Tapi harus ada penghukuman. Kalau enggak nanti orang bilang dia hakimnya disogok nih. Dia bukan hakim yang adil. Dia dalam adili. Lalu bagaimana caranya? Nah, makanya harusnya penggantian, harus ada yang menggantikan. Ya. Nah, di pertanyaan yang kotak yang kedua ini, apakah Allah tidak adil dengan menimpakan hukuman seseorang kepada orang lain? Misalnya nih, hakim tidak mau mengadili Pak Riki tadi, terus hakim panggil nih, panggil si Pak Andreas Putro Karli sini deh, karena saya mengasihi Pak Riki, dia nggak boleh dihukum, kamu aja deh yang masuk penjara misalnya, atau kamu yang bayar denda deh atas apa kesalahan Pak Riki, gitu. Tidak adil dong kalau begitu. Tetapi kalau misalnya hukuman itu ditimpakan ke dirinya sendiri, si hakim itu nggak apa-apa, aku aja yang ganti. Nah, makanya harus ada pengganti. Makanya Tuhan Yesus menggantikan kita atas hukuman kita. Nah, hubungannya apa? Nah, ada syarat bagi pengganti. Nggak boleh sembarang-sembarang ganti. Misalnya tadi mau ganti Pak Riki, dihukum harus diganti sama Pak Andreas. Nggak boleh sembarangan orang. Pertama, dia harus manusia. Kenapa? Karena yang berdosa ini manusia. Kita ini manusia yang berdosa. Jadi harus manusia dan tidak boleh berdosa. Karena kalau berdosa juga ya sama aja. Gitu ya. Ngapain diganti sama orang yang berdosa? Karena orang yang berdosa juga pasti akan dihukum. Gitu ya. Nah, pelan-pelan nih. Jadi dia harus manusia dan dia tidak boleh berdosa. Sekarang kita cari manusia seluruh dunia, kita cari satu-satu dari Indonesia keliling dunia, kita cari manusia yang tidak berdosa. Ada? Tidak ada. Kita cari di dunia nggak ada, kita cari di surga. Kita cari ada yang tidak berdosa di surga, ada Allah tidak berdosa. Tapi Allah manusia nggak? Enggak. Lalu gimana dong? Nah, ya. Ada yang coret nih, nggak apa-apa, yang penting masih bisa terlihat. Jangan dicoret ya, nah, gitu ya. Syarat penggantinya harus manusia dan tidak boleh berdosa. Lalu gimana? Allah mau mengasihi kita, tidak mau kita dihukum. Jadi penggantinya ini harus mau nggak mau jadi manusia. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, kita tidak bisa menemukan penggantinya di dunia. Kita bisa menemukan penggantinya di surga, tetapi Allah bukan manusia. Oleh sebab itu Allah berinkarnasi menjadi manusia. Mengambil rupa manusia, dia sebagai Allah mengambil rupa manusia, turun ke dunia, dan dia harus mati. Kenapa harus mati? Karena dia harus menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada kita. Gitu. Hukuman harus tetap jalan, karena Allah itu adil. Ingat ya tadi ya, benar kan?
Allah itu adil, hukuman harus tetap jalan. Tapi Allah mau mengasihi kita, jadi harus ada pengganti. Penggantinya nggak bisa dicari dari manusia. Nggak bisa kita cari pendeta-pendeta. Tetap aja pendeta-pendeta ada dosanya juga. Nggak bisa kan pakai guru-guru kita yang kelihatannya baik-baik nih. Tetap pasti ada dosanya juga. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Makanya Tuhan Yesus menjadi manusia. Nah, sekarang kembali ke laptop ya, kata siapa ya? Tukul ya. Nah, kembali ke laptop. Kita sudah tahu bagaimana Yesus mati di kayu salib menggantikan kita. Itu cerita di balik kenapa Tuhan Yesus harus capek-capek turun jadi manusia, harus lahir dari Maria, menanggung segala, bahkan lahir di kandang domba, sampai harus mati, disiksa segala macam di kayu salib, gitu ya. Nah, dia sudah melakukan itu. Lalu kenapa tema kita hari ini Yesus idolaku? Mengapa saya harus mengidolakan Yesus gitu? Yang pertama, Yesus mengenal kita. Kalau kita mengidolakan dia ya, dia sebagai Tuhan kita udah jelas itu udah pasti kita harus menyembah dia begitu ya. Tadi kan idola itu kan object of worship ya. Kita mengidolakan, tapi Tuhan itu kan bukan objek begitu. Nah, ini Pak Riki udah ngomongnya kayaknya ini. Nah, jadi intinya begini. Kenapa kita harus idolakan Yesus, menyembah Yesus? Yesus mengenal kita. Kalau Pak Riki bandingkan dengan idola-idola kalian tadi, adakah salah satu dari idola itu yang mengenal kalian secara pribadi? Ataukah dia melakukan sesuatu tadi Pak Riki itu nggak buat kalian? Apa? Dia baik. Itu baik itu perlakuan semua orang. Bahkan saya baik, Pak Riki baik juga pun Pak Riki itu nggak bisa dibilang Pak Riki melakukan sesuatu buat kalian gitu. Tetapi Yesus mengenal kita. Dibandingkan dengan idola-idola kita, Tuhan Yesus itu sangat mengenal kita secara pribadi. Dia tahu betul kita itu gimana. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Tidak seperti idola-idola kita yang tidak mengenal kita, Yesus mengenal kita. Yang kedua, Yesus berinisiatif mengasihi kita. Yohanes 3:16 udah jelas ya, kita benar-benar tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Idola kita yang tadi di gambar-gambar itu, bahkan yang nggak ada di gambar-gambar itu yang kita idolakan selama ini, apakah dia mengasihi kita? Oh, jelas tidak. Kenal aja enggak bagaimana mengasihi kita. Tapi Yesus mengasihi kita. Gitu ya. Ini, yang ketiga. Ini yang nggak akan mungkin bahkan dikasih oleh siapapun. Yesus menyerahkan nyawanya. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus memberikan pemberian terbaik, pemberian terbesar dari semua pemberian yang bisa diberikan oleh dunia ini. Siapa yang bisa memberikan nyawanya bagi kita untuk menggantikan dosa-dosa kita tadi yang kita sudah bahas panjang lebar sebelumnya. Gitu. Yesus memberikan pemberian terbaik yang bisa diberikan olehnya. Nggak akan ada pemberian yang lebih baik selain daripada pemberian ini. Yesus menyerahkan nyawanya. Yang terakhir, mengapa saya harus mengidolakan Yesus? Cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, guys. Gitu ya. Kalau saya, aduh Jungkook, aduh siapa tadi? Astaga. Yang drama Korea ini, aduh. Song Joong Ki, gitu ya. Jimin. Aduh Jimin, aku, I love you, begitu ya segala macam. Allah, begitu ya. Emang Jimin, Jungkook sama siapa lagi? Jongkok enggak ya? Sama itu yang lain idola-idola kita. Apakah dia mengasihi kita juga? Oh enggak, tentu saja guys, enggak. Kenal aja enggak. Gitu ya. Tapi kalau sama Tuhan Yesus, cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Bahkan sebelum kita kenal Tuhan Yesus, sebelum kita lahir, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Sebelum kita lahir, sebelum kita kenal Dia, Dia udah mencintai kita terlebih dahulu. Cinta kita nggak bertepuk sebelah tangan. Dia mengenal kita, kita mengenal Dia. Gitu ya.
Nah, apa respon kita? Jelas, menerima Yesus sebagai gembala kita. Artinya apa? Menerima Yesus sebagai gembala kita itu kita memberikan diri kita seperti domba, memberikan diri kita dituntun seutuhnya oleh Tuhan. Domba-domba itu nggak bisa dituntun kembali ke kandangnya kalau tanpa gembala, guys, gitu ya. Sama, kita juga nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak dituntun oleh gembala kita, yaitu Yesus. Memberikan diri kita, itu respon kita ya. Lalu kita menjalin Tetapi dengan Yesus kita sangat dimungkinkan. Gimana caranya? Kita ngomong sama Tuhan. Kalau kita membangun relasi, hubungan dengan orang, pasti kita akan ngobrol dengan dia, benar ya? Dua arah. Saya ngobrol sama Pak Andre atau sama Ibu Rika, pasti saya ngomong sama Bu Rika pasti juga akan balas. Jadi kita saling berkomunikasi, membangun relasi yang dua arah. Lalu kalau saya sama Yesus gimana, Pak? Saya berdoa, Tuhan Yesus jawabnya gimana? Tuhan Yesus jawab segala sesuatu lewat firman-Nya di dalam Alkitab. Komunikasinya tetap dua arah, guys. Gitu. Kita bisa membangun relasi dua arah dengan Tuhan. Tidak bisa dengan idola kita. Gitu. Dan yang ketiga, menjadikan dia sebagai teladan utama kita. Kita nggak bisa menjadikan manusia itu teladan. Bahkan kalau kayak tokoh-tokoh Alkitab yang terbesar sekalipun, Abraham, Daud, Salomo, oke, kita meneladani mereka hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita saking meneladani mereka, mengidolakan mereka sampai apa ya? Kalau orang sudah mengidolakan itu kan agresif gitu ya, membabi buta, kalau orang bilang fans garis keras lah. Pokoknya apapun yang dibilang orang lain sama enggak bohong itu. Dia baik kok begini-begini. Nah, kan kita selalu begitu kan. Nah, kalau kita kayak mengidolakan misalnya fans garis kerasnya Pak Ahok gitu ya, pendukung garis kerasnya atau pendukung garis kerasnya siapa begitu. Orang-orang yang kita anggap baik. Tetap aja mereka punya yang namanya sisi gelap, sisi dosa. Daud raja luar biasa, tapi apa? Dia mengambil istri Uria, selingkuh. Salomo, wow, siapa lagi yang lebih berhikmat dari Salomo di dunia ini? Istrinya banyak. Lalu dia ikut menyembah Allah-Allah istrinya, berhala-berhala dari istrinya. Gitu. Abraham, bapak segala orang percaya, ketemu raja Mesir, dia bohong, dia bilang Sarah itu bukan istrinya, saudaranya. Nggak bisa. Teladan utama kita adalah Kristus. Jadi mau kemana-mana pun, semua cerita Alkitab itu intinya adalah di Kristus. Dia teladan utama, dia sempurna. Dia manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Gitu. Ya? Gitu. Nah, terakhir untuk penutup. Ini satu firman yang selalu menggetarkan hati Pak Riki. Ya, ketika membaca ini dan merenungkan di dalam konteks mengingat kembali bagaimana Kristus mati bagi kita. Di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi semua murka Allah yang dicurahkan harusnya kepada kita ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada Yesus. Dan apa? Sebagai imbas, sebagai akibat dari murka Allah ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib, kita dapat apa? Kita dapat semua berkat yang dimiliki oleh Yesus. Gitu. Wow. Itu benar-benar cuma-cuma. Benar-benar nggak bisa kita dapat dari mana-mana. Begitu. Nggak bisa. Mau dapat dari mana gitu ya. Nah, itu seperti itulah bagaimana Yesus. Sehingga kalau kita melihat kembali ya,
tokoh atau sosok yang bisa kita jadikan teladan dan idola satu-satunya gitu ya adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana dia melakukan segala sesuatu kepada kita dan bagaimana itu semua sudah diberikan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyentuh hati setiap anak-anak. Yang sudah percaya, kiranya Tuhan teguhkan iman mereka. Yang belum percaya, kiranya Tuhan memberikan mereka iman percaya kepada mereka. Sehingga ketika mereka percaya kepada Tuhan, segala ganjaran kebaikan yang ada pada Kristus, mereka dapatkan. Karena Kristus telah mengambil seluruh murka Allah dan ditimpakan kepada dirinya sendiri di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami berdoa agar kami semua terus mengingat hal ini di dalam kehidupan kami dan menjadikan Kristus satu-satunya tauladan dan idola kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Ibu Guru mungkin.